Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Tiara Gumai. Saya berasal dari Prodi STR Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan mengedukasi atau menjelaskan tentang sebelum hemodialisa atau pre-HD. Selamat siang Bu, di sini saya Ananda Dwi Tiara Gumai sebagai perawat yang bertugas pada siang hari ini. Baik Bu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Tiwi. Ibu Tiwi ya Bu, boleh sebutkan tanggal lahirnya Bu? 12 Desember 1970. 12 Desember 1970 ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan mengedukasi atau menjelaskan kepada Ibu apa itu CKD dan hemodialisa, di mana yang bertujuan agar Ibu lebih mudah memahami apa itu CKD dan apa itu hemodialisa ya Bu. Kurang lebih waktunya 10-15 menit Bu. Untuk cahaya dan suhu ruangannya apakah sudah pas Bu? Sudah. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Untuk mengedukasi atau menjelaskan kepada Ibu agar Ibu lebih mudah memahaminya, saya menggunakan ini ya Bu, menggunakan lembar bola-balik, di mana saya akan menjelaskan sebelum Ibu melakukan hemodialisa. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu kepada Ibu. Untuk CKD, apakah Ibu sudah tahu apa itu CKD Bu? Belum ya Bu. CKD adalah penyakit ginjal kronis, kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal secara medis. Penyakit ginjal kronis ini didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Fungsi utama ginjalnya adalah menyaring limbah atau zat sisa metabolisme tubuh, dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang melalui urin ya Bu. Penyakit ginjal kronis ini menyebabkan cairan elektrolit dan limbah menumpuk di dalam tubuh dan menimbulkan banyak gangguan. Untuk penyebabnya Bu, apakah Ibu sudah tahu Bu sebelumnya apa itu penyebab dari gagal ginjal ini? Belum. CKD. Belum ya Bu? Saya jelaskan Bu, untuk penyebabnya adalah penyakit ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan ginjal yang dipicu oleh penyakit jangka panjang. Beberapa penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal adalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit asam urat. Apakah dari penyakit di sini sudah Ibu alami Bu? Ada yang Ibu sudah Ibu alami? Ada. Yang mana Bu? Tekanan darah tinggi. Oh, tekanan darah Ibu tinggi ya Bu? Iya. Itu ada faktor keturunan atau enggak? Ada. Oh, ada faktor keturunan ya Bu. Sebelumnya untuk penyakit tersebut apakah seperti diabetes dan asam urat, apakah ada juga Bu? Tidak. Tidak ada. Berarti cuma tekanan darah tinggi ya Bu yang Ibu alami. Baik Bu, selanjutnya ciri-ciri CKD ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu tahu gejala apa yang biasa dialami oleh orang CKD Bu? Tidak. Belum ya Bu. Gejala pada penderita gagal ginjal kronis stadium 1-3 biasanya tidak begitu terlihat. Gejala gagal ginjal kronis baru terasa ketika sudah mencapai stadium 4-5 akibat beratnya gangguan metabolisme tubuh. Gejala yang ditemukan pada penderita CKD antara lain seperti tekanan darah tinggi yang Ibu sebutkan tadi ya Bu. Berarti Ibu sudah mengalami gejala dari CKD tersebut ya Bu. Bengkak di kaki dan pergelangan kaki, buang air kecil menjadi sedikit, ditemukan urin di dalam darah. Nah, dari gejala yang di sini, apakah selain tekanan darah ada lagi yang Ibu alami Bu? Seperti Ada. bengkak di kaki, buang air kecil. Bengkak di kaki. Oh, bengkak di kaki ya Bu. Untuk sekarang sedang mengalami bengkak di kaki nggak Bu? Masih. Oh, masih ya Bu. Seperti buang air kecil tidak ada ya Bu, dan ada urin di dalam darah nggak ada? Selanjutnya ada faktor resikonya ya Bu. Faktor resiko yang dapat diubah yaitu seperti diabetes, hipertensi, konsumsi obat peredah nyeri, narkoba, psikotriopika, dan zat aditif, dan radang ginjal. Seperti hipertensi tadi sudah Ibu alami ya Bu. Dan faktor yang tidak dapat diubah seperti riwayat keluarga penyakit ginjal, kelahiran prematur, trauma di daerah abdomen, jenis penyakit tertentu seperti lupus, AIDS, dan hepatitis. Nah, ini Bu, tanda-tanda yang harus kita lihat ya Bu. Gambarnya boleh Ibu lihat. Selanjutnya pengobatan CKD Bu.
pengobatan CKD tersebut ini ya Bu, boleh Ibu lihat seperti pemberian obat-obatan, cuci darah, dan transplantasi ginjal. Nah, seperti yang sedang Ibu mau lakukan ini adalah hemodialisa, yaitu cuci darah ya Bu. Selanjutnya hemodialisa. Sebelumnya apakah Ibu tahu hemodialisa itu apa Bu? Belum ya Bu. Hemodialisa adalah perawatan untuk menyaring limbah dan air dari darah, seperti membantu mengontrol tekanan darah dan menyeimbangkan mineral penting seperti kalium, natrium, kalsium dalam darah. Hemodialisa dapat membantu mengembalikan kualitas hidup, tapi terapi ini bukan obat untuk menyembuhkan gagal ginjal ya Bu. Sekarang Ibu sudah paham Bu apa itu hemodialisa? Baik Bu, selanjutnya selain dari pengertian itu tersebut, ada kekurangan dan kelebihan dari tindakan hemodialisa ini ya Bu. Kekurangan dari hemodialisa ini yaitu ada efek sampingnya ya Bu, seperti cuci darah hemodialisa hanya dapat dilakukan di rumah sakit. Hemodialisa dapat dilakukan hingga 3 kali dalam seminggu, atau seperti Ibu kan 2 kali dalam seminggu ya Bu, yang sudah saya lihat tadi 2 kali dalam seminggu. Berikut adalah efek samping hemodialisa ini adalah seperti tekanan darah terlalu rendah atau tinggi, seperti yang sedang Ibu alami. Ibu terlalu tinggi ya Bu tekanan darahnya, mual dan muntah, anemia, kulit gatal, dan kram otot. Selanjutnya ada ini ya Bu, kelebihan dari hemodialisa. Selain dari kekurangan tersebut, ada kelebihannya ya Bu. Di mana kelebihannya, para penderita penyakit gagal ginjal kronis yang tahap akhir atau orang yang kehilangan gagal ginjal lebih dari 85% wajib untuk melakukan cuci darah. Hal itu penting Bu untuk dilakukan agar penyakit gagal ginjal yang lagi dialami terhindar dari berbagai komplikasi ya Bu. Selain itu, cuci darah juga berfungsi untuk membuang racun, zat sisa, metabolisme, cairan berlebihan pada tubuh, dan juga membantu mengendalikan tekanan darah ya Bu. Selain kelebihan dan kekurangan tadi, ada makanan untuk kesehatan pada pasien cuci darah ya Bu. Berikut makanannya adalah seperti putih telur, anggur, dada ayam yang tanpa kulitnya, paprika, bawang bombay, kembang kol, dan ikan. Selanjutnya ada teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan saat HD ya Bu, seperti latihan tarik napas dalam Bu. Boleh tarik napasnya, tarik napas lalu hembuskan. Itu ya Bu, boleh dilakukan berulang kali sampai Ibu merasa rileks ya Bu. Selain dari tarik napas dalam tadi Bu, ada relaksasi zikir ya Bu, dimana dari relaksasi zikir ini bisa menenangkan kita Bu selama kita menjalankan cuci darah atau hemodialisa ya Bu. Selanjutnya ada ini Bu, ada beberapa diet makanan yang perlu dibatasi saat menjalani hemodialisa ya Bu, yaitu seperti cairan. Untuk kenapa cairan Bu? Karena untuk mengurangi cairan di dalam tubuh. Dianjurkan karena menghindari makanan asin, mengurangi rasa haus dengan makan permen karet bebas gula atau anggur beku, dan memantau jumlah cairan yang dikonsumsi menggunakan tempat minum khusus ya Bu. Selanjutnya ini Bu, ada fosfor, yaitu seperti hindarilah mengonsumsi makanan yang mengandung fosfor dalam jumlah tinggi seperti daging merah, ikan, susu, dan produk lainnya ya Bu, seperti sereal, kentang, brokoli, roti, minuman coklat, soda, bir, dan wine. Baik Bu, selain fosfor tadi ada yang harus dihindari kembali ya Bu, seperti kalium, yang dianjurkan untuk membatasi makanan yang memiliki kandungan kalium tinggi ya Bu, seperti alpukat, jeruk, pisang, kelapa, delima, melon, mangga, tomat, kurma, dan yang lainnya ya Bu. Dan selanjutnya, apalagi Ibu mengalami darah tinggi ya Bu, sering darah tinggi, ini harus sangat dihindari ya Ibu, seperti garam. Karena makanan-makanan yang tinggi garam seperti mie instan, makanan kaleng, keju, daging olahan, dan kerupuk ya Bu. Baik Bu, tadi kan sudah saya jelaskan kepada Ibu apa itu CKD dan hemodialisa atau cuci darah ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi Bu? Sudah. Jika sudah, boleh Ibu jelaskan kembali kepada saya secara singkat
yang Ibu pahami? Seperti kekurangan dan kelebihan tindakan saat hemodialisa tadi. Kekurangan dari hemodialisa itu efek sampingnya yaitu cuci darah. Hemodialisis hanya dapat dilakukan di rumah sakit. Nah, adapun efek sampingnya itu seperti tekanan darah terlalu rendah atau tinggi, mual dan muntah, anemia, kulit gatal, dan kram otot. Tadi jangan lupa juga ya Bu, yang seperti garam, fosfor yang harus dihindari ya Bu. Oh ya. Itu sudah paham juga ya Bu. Iya. Baik Bu, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Ibu. Jika saya ada salah kata dan Ibu masih memerlukan pemahaman dan butuh bantuan saya, boleh panggil saya atau hubungi saya ya Bu. Sekian, terima kasih Bu. Itulah tadi penyampaian dari saya tentang hemodialisa atau sebelum hemodialisa. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.